Hai semuanya, selamat datang kembali di Films Indo Explains. Adegan pembuka dimulai dengan sepasang kekasih, Truman dan Patricia, yang sedang tidur nyenyak, hingga mereka mendengar suara yang tidak dikenal. Karena curiga itu adalah penyusup, mereka dengan hati-hati menuruni tangga, hanya untuk mendapati seorang gadis tertidur di sofa dalam pengaruh narkotika. Truman mengenalinya sebagai salah satu kliennya yang menginap setelah pesta malam sebelumnya. Ia membangunkan gadis itu dan memintanya pergi. Di sini, kita mengetahui bahwa Truman adalah seorang pengusaha yang sedang berjuang, yang terus mengadakan pesta kecil di tempatnya dengan harapan mendapatkan kesepakatan dengan kliennya. Kemudian, Truman, seperti biasa, menyuruh istrinya menyiapkan makan malam karena ia akan mengundang klien besar. Patricia tampak kesal dengan pesta-pesta hariannya yang tidak berguna. Tetapi kali ini, Truman yakin bahwa mereka akan dapat melunasi semua utang dan hipotek mereka jika ia mampu membuat kesepakatan ini. Selain itu, Truman tampaknya secara impulsif membeli mobil mahal, semata-mata untuk membuat kliennya terkesan. Melihat hal ini, Patricia menjadi marah, dan mengatakan bahwa mereka sudah memiliki cukup banyak utang yang harus dibayar. Ia bahkan ingin bekerja paruh waktu, tetapi Truman tidak mengizinkannya bekerja. Di adegan berikutnya, kita diperkenalkan pada seorang pengusaha kaya bernama Alex Weston, istrinya Marina, putra mereka Robbie, dan pembantu rumah tangga mereka, Belle. Alex dan Marina sangat sibuk dengan pekerjaan mereka sehingga mereka tidak dapat mengalokasikan waktu untuk pekerjaan rumah tangga, bahkan untuk putra mereka. Suatu hari, Belle mengingatkan mereka tentang ulang tahun putra mereka, tetapi pasangan yang sibuk itu hanya memintanya untuk mengucapkan selamat ulang tahun atas nama mereka. Robbie, yang mendengar percakapan mereka, jelas merasa patah hati. Untungnya, Belle menghiburnya dengan memberinya kejutan berupa kue beserta hadiah ulang tahun. Selanjutnya, Robbie berangkat ke sekolah dan menunggu kedatangan gebetannya, Cheryl. Ia mendekatinya dan mengajaknya berkencan. Sayangnya, Cheryl dengan sopan menolak tawarannya, dengan mengatakan bahwa ia sudah punya pacar. Penolakan ini membuat Robbie sedih, jadi ia memutuskan untuk membolos dan pergi. Kemudian, Alex menyadari hal ini dan menemui Robbie di rumah. Ia mengatakan bahwa ia ingin mendaftarkan Robbie di universitas terbaik dan untuk itu, ia harus mendapatkan nilai bagus di sekolah. Selain itu, Alex menyita kunci mobil sebagai hukuman atas perbuatannya sebelumnya. Malam harinya, Truman mengundang kliennya yang kaya, Manson, untuk makan malam di rumahnya. Ia ingin segera menyelesaikan transaksi tersebut, tetapi Manson bahkan tidak menghiraukan ucapannya. Hal ini karena ia terpikat oleh kecantikan Patricia, dan ia mulai menggodanya tanpa henti. Ia bahkan mencoba menyentuh Patricia di balik pakaiannya, yang menyebabkan Patricia pergi dengan marah. Setelah beberapa saat, Patricia menceritakan kejadian tersebut kepada suaminya, berharap mendapat dukungan darinya. Namun, Truman hanya menyuruhnya untuk menurut karena transaksi tersebut sangat penting bagi mereka. Hal ini membuat Patricia tidak punya pilihan lain selain menyerah. Akibatnya, Truman membiarkan Manson berhubungan intim dengan istrinya hanya demi transaksi tersebut. Keesokan paginya, Truman tiba di kantor tempat asistennya memberitahu bahwa para bos sedang rapat dengan seorang pria bernama Alex. Beberapa saat kemudian, ia mengetahui bahwa kesepakatan yang telah ia usahakan dengan keras untuk mengamankannya telah diserahkan kepada Alex. Truman mencoba membujuk bosnya, Mike, tetapi bosnya mengatakan bahwa Alex terkenal di industri ini dan merupakan tambahan yang lebih baik bagi perusahaan. Dengan perasaan hancur, Truman pulang ke rumah dan menyampaikan berita itu kepada Patricia, yang juga terpengaruh oleh kejadian tersebut. Keesokan harinya, Truman bersiap untuk pergi ke kantor, yang mengejutkan Patricia, karena ia biasanya tidak bekerja pada hari Minggu. Sesampainya di kantor, ia masuk ke kabinnya dan melakukan hal yang tidak terpikirkan karena depresi. Petugas kebersihan mendengar suara tembakan dan bergegas memeriksa sumbernya, tetapi kemudian ketakutan melihat pemandangan mengerikan tentang kematian Truman. Berita itu segera disampaikan kepada Patricia, yang membuatnya hancur. Beberapa hari kemudian, Patricia mengunjungi kantor suaminya dan bertemu dengan bosnya, Mike. Dia bertanya tentang polis asuransi atas nama Truman, tetapi Mike dengan dingin menjawab bahwa asuransi itu tidak berlaku karena Truman telah melakukan hal yang tidak terpikirkan. Setelah percakapan singkat, Patricia pergi ke kabin suaminya untuk mengambil barang-barangnya. Selama ini, dia mencuri semua informasi penting dari komputer dengan niat yang kuat untuk membalas dendam atas kematian suaminya. Pertama-tama,
Patricia pergi ke kediaman Mason dan tidak ragu untuk menembaknya di siang bolong. Dia kemudian mulai menguntit aktivitas Alex dan segera mengetahui tentang putranya, Robbie. Setelah ini, Patricia mengikuti Robbie ke sekolahnya, di mana dia berpura-pura sebagai orang tua yang peduli dan memperoleh kop surat sekolah. Malam harinya, dia menggunakan kop surat itu untuk menulis surat kepada orang tua Robbie, menekankan perlunya seorang tutor untuk memastikan keberhasilan akademis Robbie. Keesokan harinya, Patricia menerima panggilan telepon dari Marina, yang mengundangnya untuk berdiskusi di rumah mereka. Patricia menyamar sebagai Amanda dan mengunjungi kediaman Robbie. Saat tiba, gadis remaja itu langsung terpesona oleh kecantikannya dan menginginkannya sebagai guru privatnya. Marina bertanya tentang tanggal dimulainya les privat, dan ia menjawab bahwa ia akan membutuhkan beberapa hari karena rumahnya sedang direnovasi dan ia harus mencari rumah sementara. Mendengar hal ini, Robbie menyebutkan wisma tamu mereka sebagai tempat menginapnya. Alex dan Marina setuju dengan putra mereka dan menawarkan wisma tamu kepada Patricia, tawaran yang diterimanya. Mulai hari berikutnya, Patricia pergi menjemput Robbie dari sekolah sambil mengenakan pakaian yang memikat. Saat mereka kembali ke wisma tamu, ia memulai sesi les privatnya, tetapi Robbie tergila-gila padanya selama ini. Seiring berlalunya waktu, Patricia menjalin persahabatan dengan Marina untuk mengumpulkan lebih banyak informasi tentang keluarga itu. Untuk mendapatkan kepercayaannya, ia membantu Marina dengan berbagai tugas. Akhirnya, Patricia mengetahui bahwa Marina telah mengonsumsi pil untuk mengatasi kecemasannya. Berbekal pengetahuan ini, ia mulai menambahkan narkotika ke dalam kopi dan anggur Marina, yang secara bertahap memperburuk kesehatannya. Suatu malam, Robbie sedang bermain basket di halaman belakang ketika ia melihat Patricia mengganti pakaiannya di wisma tamu. Penasaran, ia mulai memata-matainya melalui jendela. Patricia melihat tindakannya tetapi berpura-pura tidak menyadarinya. Ia kemudian mulai menyentuh dirinya sendiri dengan maksud untuk membangkitkan gairahnya. Tepat saat itu, Belle memergoki Robbie beraksi dan memarahinya sebelum membawanya pergi. Keesokan harinya, Belle mengambil cuti kerja sehari dan pergi untuk urusan pribadinya. Alex dan Marina sibuk dengan pekerjaan mereka, yang membuat Robbie sendirian di rumah. Patricia memanfaatkan kesempatan ini untuk mengunjungi kamar Robbie dan memperingatkannya agar tidak memata-matainya. Lebih jauh, ia mengatakan kepadanya bahwa jika ia ingin melihat sesuatu, ia hanya perlu mengetuk pintunya dan memintanya. Menindaklanjuti saran ini, Robbie dengan gembira mengikutinya ke kamarnya. Di sana, Patricia mengatakan kepadanya bahwa ia akan mengajarinya semua yang ia ketahui. Ia kemudian mendorongnya untuk menanggalkan pakaiannya, menciumnya dan keduanya akhirnya melakukan hubungan intim. Keesokan paginya, Patricia mendekati Alex dan terlibat dalam percakapan yang bersahabat dengannya. Setelah percakapan singkat mereka, ia kembali ke kamarnya, hanya untuk mendapati Belle memasang tirai di jendelanya. Merasa bahwa Belle mungkin mengganggu rencana balas dendamnya, Patricia memutuskan untuk menyingkirkan wanita tua itu. Suatu hari, ketika Belle sendirian di rumah untuk mencuci pakaian, Patricia diam-diam memasuki rumah dan berjalan ke ruang bawah tanah. Di tempat tersembunyi ini, ia membuat perangkap menggunakan kawat tipis dan mencabut bola lampu. Beberapa waktu kemudian, Belle menuruni tangga yang gelap, di mana ia tersandung kawat yang terpasang, dan meninggal dunia. Di malam hari, Robbie pulang dari sekolah dan segera mencari Patricia untuk menunjukkan nilainya, yang secara mengejutkan telah meningkat. Didorong oleh berita positif ini, mereka berbagi momen intim lainnya. Tidak lama kemudian, Marina tiba di rumah dari kantor dan memanggil Belle. Ketika tidak mendapat jawaban, dia pergi untuk memeriksanya di ruang bawah tanah. Yang membuatnya ngeri, dia menemukan tubuh Belle yang tak bernyawa di sana. Setelah penemuan tragis ini, pihak berwenang menangani jenazah Belle, sementara Marina berjuang untuk menerima kehilangan itu. Malam itu, Patricia mendekati Alex, yang sedang bermain snooker. Melihatnya kesal karena kejadian baru-baru ini, dia berjalan mendekatinya dan mencoba merayunya, meyakinkannya untuk membantunya rileks. Dia kemudian membungkuk di dekat meja biliar, membuat Alex menggendongnya dari belakang. Seluruh kejadian ini terlihat oleh Robbie melalui jendela, jadi Patricia bertindak seolah-olah Alex memaksanya untuk melakukannya. Keesokan harinya, dia mengajukan diri untuk tinggal dalam perawatan Marina karena Belle sudah tiada. Mengikuti polanya, Patricia membius kopi Marina sebelum menyajikannya kepadanya. Dia juga menghubungi apotek, menyamar sebagai Marina, dan meminta lebih banyak pil.
Semua ini berkontribusi pada kesehatan Marina yang menurun karena pil. Setelah itu, Patricia mengunjungi kamar Robbie dan meminta maaf atas apa yang telah disaksikannya sebelumnya di ruang biliar. Dengan penuh tipu daya, Patricia menegaskan bahwa Alex memaksanya untuk melakukannya, yang semakin memperparah kebencian Robbie terhadap ayahnya. Suatu hari, Patricia mendatangi Marina dengan membawa kopi lain, yang dicampur dengan obat bius. Selama percakapan singkat mereka, Patricia menyebutkan bahwa rumahnya akan siap dalam hitungan hari, yang menunjukkan bahwa ia akan pergi. Sebagai tanggapan, Marina berterima kasih kepadanya karena telah menjadi teman yang baik dan telah membantunya selama ini. Ia kemudian mencoba untuk bangkit dari tempat duduknya, tetapi tiba-tiba merasa pusing. Pada saat itu, Marina akhirnya menyadari ada yang tidak beres dengan kopinya, dan mencurigai keterlibatan Patricia. Malam itu, Robbie mengunjungi kamar Patricia untuk mengucapkan selamat tinggal padanya karena ia akan berangkat ke universitas barunya di luar negeri dan akan tinggal di asrama. Akibatnya, keduanya terlibat dalam hubungan cinta yang penuh gairah untuk terakhir kalinya. Sore berikutnya, Robbie berangkat ke bandara bersama salah seorang temannya, dan Patricia juga pergi dengan mobilnya. Saat malam tiba, hujan badai lebat turun dan Marina, yang sendirian di rumah, merasa takut. Untuk meningkatkan ketakutannya, ia menerima panggilan telepon yang meresahkan dan juga mengalami pemadaman listrik. Di tengah semua ini, ia mendengar suara yang datang dari ruang bawah tanah. Memperlengkapi dirinya dengan pisau, ia turun ke bawah untuk menyelidiki. Pada saat yang sama, Alex pulang kerja, mengejutkan Marina dan hampir menyebabkannya secara tidak sengaja menusuknya. Setelah itu, dia mencoba membuat Alex mengerti bahwa Patricia jahat, tetapi dia menepis tuduhan Patricia dan pergi begitu saja. Di pagi hari, sebelum menuju kantor, Alex memperhatikan nomor mobil Patricia dan teringat pernah melihat mobil serupa yang dikendarai Truman. Setelah sampai di kantor, dia memeriksa barang-barang Truman yang tersisa dan menemukan foto yang menampilkan Truman dan Patricia. Didorong oleh rasa khawatir, dia menemui bosnya, Mike, dan bosnya mengungkapkan bahwa Patricia memang istri Truman. Hal ini membuat Alex panik, dan dia berusaha keras menghubungi Marina. Ketika dia gagal menghubunginya, dia menghubungi polisi dan kemudian bergegas membantu istrinya. Sementara itu, di rumah, Patricia muncul di kamar Marina dengan tujuan jahat untuk mengakhiri hidupnya. Dia menahan Marina, mengikatnya di tempat tidur, dan memaksanya menelan pil. Patricia ingin membunuhnya sedemikian rupa sehingga akan tampak seperti bunuh diri. Namun, tepat saat ia hendak menghabisi wanita malang itu, Alex datang tepat pada waktunya untuk campur tangan. Dengan identitasnya yang kini terbongkar, Patricia dengan berani mengakui semua tindakannya sejauh ini, termasuk hubungan fisiknya dengan putra mereka. Hal ini membuat Alex marah, yang kemudian menamparnya dan mendorongnya melalui jendela. Setelah beberapa saat, polisi tiba di tempat kejadian. Tetapi saat itu, Patricia tampaknya telah melarikan diri. Polisi membantu pasangan itu untuk tenang, memastikan keselamatan mereka. Malam harinya, pasangan itu menerima telepon yang meyakinkan dari putra mereka, yang mengatakan bahwa ia beradaptasi dengan baik dengan lingkungan barunya. Setelah menutup telepon, Robbie kembali ke tempat tidurnya di mana Patricia sudah menunggunya. Mereka mematikan lampu sebelum tidur bersama. Terima kasih telah menonton dan silakan like dan subscribe untuk video lainnya.